Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. To the point ya teman-teman semua. Bisa menghidupkan orang mati tidak mungkin karena dari jarak yang sangat jauh, yakni negeri Iran, sulit sekali dibuktikan, sangat-sangat tidak mungkin. Ini kalau jauh akan condong untuk bisa beralibi, mencari pembenaran diri, mencari alasan dan lain sebagainya. Berikutnya, kalaupun dekat, sangatlah tidak mungkin. Bisa jadi akan dibius dulu, atau ya, ini asumsi mati suri, atau asumsi yang lain, orangnya tersebut memang takdirnya dari Allah belum mati. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya dulu juga seorang praktisi. Kemudian saya berusaha hijrah dari dunia saya sejak familiarnya IT atau internet atau media ya, sehingga dulu saya hanya tahu di sekitar saya lokal, jauh itu kabupaten. Nah, sekarang dengan adanya media ini saya bisa mengakses ya pendapat-pendapat para ulama, para ustadz di Indonesia, bahkan dunia pendapatnya tentang ilmu hikmah ini bagaimana dan lain sebagainya. Artinya sangat-sangat ya kita dikhawatirkan bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka saya berusaha untuk berhijrah untuk meninggalkannya. Walaupun mungkin belum bisa 100%. Wajib percaya kepada yang gaib, tapi tidak boleh menyembah yang gaib kecuali Allah gaib yang dari golongan iblis dan lain sebagainya atau sesamanya tentunya. Nah, kita mengimani bahwa itu ada, tapi kita tidak boleh bersinggungan, mengkultuskan, bahkan menyembah dengan perbuatan syirik. Dulu saya pernah membuka baiatan massal di rumah saya itu sampai tumblek-blek ya, full ya. Pernah pasien saya dari anak sampai orang-orang tua ya, kakek-kakek ataupun nenek-nenek. Namun kemudian saya berusaha hijrah. Manusia tidak akan ada yang bisa menghidupkan manusia yang sudah mati, kecuali mukjizat yang diberikan kepada Nabi yang pasti tidak akan pernah bisa diulang dan tidak akan pernah diberikan kepada manusia selain Nabi dan Rasul. Berikutnya yang kedua ya, ulama diam ya. Ini ada apa? Karena ada beberapa hal, ada beberapa asumsi. Yang pertama, ulama akhirat ya, ulama yang benar-benar minallah ilallah itu berada di pesantren, nggak ngurusi hal-hal yang begituan ya. Hal-hal yang begituan nggak ngurusi karena ulama-ulama ini tidak banyak yang di platform-platform yang baru seperti TikTok, YouTube dan lain sebagainya ya. Nah, hanya sebagian ulama yang memang kemudian terjun di dalamnya ya untuk mengawal umat, mengurusi hal-hal penting saja. Yang jelas ulama ini pekerjaannya sangat luar biasa banyaknya ya. Maka tugas ulama ini juga harus mengkritisi para dukun yang jauh lebih dahsyat dan membahayakan akidah ya. Para dukun ini super berbahaya karena bisa penodaan agama, justru ya akan ada asumsi ke sana ya, karena jauh lebih berbahaya daripada apa yang dilakukan Marcel. Karena dari pembicaranya sudah ngawur ya. Ini oknum loh ya, jangan dipelintir. Oknum yang seperti itu yang jauh lebih berbahaya di dalam penodaan terhadap agama, atau diduga atau dikhawatirkan atau memicu kepada hal-hal yang bersifat penodaan terhadap agama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Diri nggak taunya dingin, enak nyaman. Kamu adalah orang yang yang akan memperbaiki kiamat lagi itu ngomongnya. Gitu. Kiamat siapa? Enggak, ini ceritanya pada saat dulu Awawan baru mendapatkan wangsit, atau saat sekarang mau ngobat Wangsit. wangsit zaman dulu. Tidaklah mungkin karena dari jarak yang sangat jauh, yakni negeri Iran, sulit sekali dibuktikan, sangat-sangat tidak mungkin. Ini kalau jauh akan condong untuk bisa beralibi, mencari pembenaran diri, mencari alasan dan lain sebagainya. Berikutnya, kalaupun dekat, sangatlah tidak mungkin. Bisa jadi akan dibius dulu, atau ya, ini asumsi mati suri, atau asumsi yang lain, orangnya tersebut memang takdirnya dari Allah belum mati. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya dulu juga seorang praktisi. Kemudian saya berusaha hijrah dari dunia saya sejak familiarnya IT atau internet atau media ya, sehingga dulu saya hanya tahu di sekitar saya lokal,
jauh itu kabupaten. Nah sekarang dengan adanya media ini saya bisa mengakses ya pendapat-pendapat para ulama, para ustadz di Indonesia bahkan dunia pendapatnya tentang ilmu hikmah ini bagaimana dan lain sebagainya. Artinya sangat-sangat ya kita dikhawatirkan bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka saya berusaha untuk berhijrah untuk meninggalkannya. Walaupun mungkin belum bisa 100%. Wajib percaya kepada yang gaib tapi tidak boleh menyembah yang gaib kecuali Allah gaib yang dari golongan iblis dan lain sebagainya atau sesamanya tentunya. Nah, kita mengimani bahwa itu ada tapi kita tidak boleh bersinggungan mengkultuskan bahkan menyembah dengan perbuatan syirik. Manusia tidak akan ada yang bisa menghidupkan manusia yang sudah mati kecuali mukjizat yang diberikan kepada nabi yang pasti tidak akan pernah bisa diulang dan tidak akan pernah diberikan kepada manusia selain nabi dan rasul. Di situ nah dia itu melihat seperti ibunya, kakek nenek, saudara. Ada semua di situ ya yang udah meninggal. Iya udah meninggal, cuma nggak melihat ke dia katanya. Nah kan dia juga berenung, kok itu saudara-saudara saya panggil nggak ini katanya gitu, cuma tempat yang enak, sejuk katanya. Cerita dia itu. Nah kalau dari pandangan awawan ya itu yang disebut alam leluhur. Tapi belum alam surga itu. Belum. Alam leluhur dengan alam surga itu Beda. beda. Beda, Itu betul. subhanallah itu Allah Maha Kuasa itu alam leluhur aja segitunya banyak. Iya. Balik lagi berarti dari kehidupan kita seperti apa menjalani kehidupan sekarang. Akhirnya orang itu dia setelah dia bangkit lagi dari kematiannya gimana? Ya, nah pada itu waktu itu karena kan kita minta 3 hari ya kan, 3 hari jangan dimasukin ke peti es, jangan diformalin dan sebagainya. Cuman memang sudah dikasih kapas. Nah pas mau dimandiin, nah itu dia seperti ada yang narik langsung berarti Allahu Akbar. Wah itu suster pada lari dari kamar jenazah itu karet dia juga. Pada saat mau dimandiin di Iran itu. Di Iran itu. Nah setelah dia bangun itu ya langsung telepon ke saya gitu waktu itu. Oh dia kaget juga Kaget kan? juga dia juga. Padahal keluarganya udah ini. Ya dari kesaksian beliau katanya kayak tidur sekitar 8 jam katanya padahal 3 hari itu. Oh 3 hari? Kalau kata dia itu nggak cuma gitu ya? sebentar sih kata dia juga kan. Masya Allah. Luar biasa. Jadi gimana cara Wawan itu mengobati beliau lah katakan gitu. Jadi Ya. hanya itu aja dilihat foto Ya, aja. dilihat foto, terus semuanya dimasukin semua. Izin Allah, rahmatullahi Allahu waras jati ning waras, kalawan kudrat idodatnya Allah subhanahu Allahu. Gitu doang. Oh, tetap hidup gitu. Alhamdulillah Allah Masya jawab. Izin Allah lah. Ini pemirsa nih Wawan nih yang spektakuler ya, alhamdulillah atas izin Allah. Iya. Ya, pernah mengobati orang yang meninggal akhirnya sembuh. Orang meninggal ya, orang udah divonis meninggal di rumah sakit Iran, sembuh.